Oke, kita akan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pencatatan kartu piutang. Akan Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai bagian-bagian dalam kartu piutang. Yang pertama, ini pada bagian atasnya ini mengenai identitas dari pelanggannya, seperti nomor rekening, nama, alamat, kemudian syarat pembayarannya berapa, dan batas kredit yang ditetapkan untuk pelanggan ini berapa. Saya lanjut. Nah, ini pada bagian tanggal ini berisi tanggal transaksi. Tanggal transaksi dimulai dari tanggal paling awal sampai terakhir. Selanjutnya, pada nomor bukti ini berisi nomor bukti transaksi seperti VJ, BKM, kemudian M atau memo. Nah, pada keterangan ini kalian bisa isi dengan jenis transaksi yang terjadi. Ini contohnya penjualan kredit, pembayaran piutang, penjualan kredit lagi, kemudian penghapusan piutang, seperti itu. Jadi jenis transaksinya apa? Selain itu juga bisa diisi dengan seperti jurnal umum. Atau kalau penjualan kredit kan maksudnya jurnal penjualan kan, bisa ditulis dengan jurnal penjualan seperti itu. Nah, pada kolom debit ini, karena kolom debit ini kita harus mengisi nominal atau transaksi yang bisa menambah piutang. Kalau kredit diisi dengan nominal yang mengurangi piutang. Nah, pada saldo ini, saldo normal akan selalu berada di debit dan akan berubah sesuai dengan ini mutasinya. Dan untuk kredit ini sangat jarang karena jika berada di kredit otomatis minus. Jadi malah kita mempunyai utang terhadap piutang dan itu sangat jarang terjadi, dan jika terjadi otomatis akan bangkrut perusahaannya. Nah, kita mulai contohnya. Pada 4 Juni 2018 dijual barang dagang pada toko Sinta sebesar 750. Ini merupakan penjualan kredit ya. Kita masukkan ke tanggal 4. Kemudian nomor buktinya FJ03 dan keterangannya penjualan kredit kita masukkan. Nah, ini kan penjualan kredit memberikan pengaruh positif. Kalau pengaruh positifnya otomatis berada di debit, kita masukkan di debit dan akan menambah saldo. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 8 Juni itu diterima pelunasan piutang dari toko Sinta atas faktur penjualan 003. Penerimaan merupakan BKM kan? Buktinya kita masukkan tanggalnya, kemudian bukti, keterangannya yaitu pembayaran piutang atau pelunasan piutang sebesar 750. Ini. Nah, kita masukkan di kredit karena pada pelunasan atau pembayaran itu merupakan pengaruh negatif. Jadi mengurangi saldo piutang. Maka di saldo sini kosong atau 0. Lanjut, pada tanggal 15 Juni 2018 dijual barang dagang pada toko Sinta sebesar 2 juta. Kita jurnal, kita catat tanggalnya 15 Juni 2018, FJ006, kemudian keterangannya penjualan kredit pada debit karena berpengaruh positif atau piutang kita bertambah, maka kita masukkan di debit sebesar 2 juta dan saldonya mengalami penambahan sebesar 2 juta juga. Pada tanggal 28 Juni diterima sebagian piutang usaha sebesar 1.500.000. Maka ini seperti pembayaran piutang, kita masukkan sama karena pembayaran piutang itu mengurangi saldo piutang, maka kita masukkan di kolom kreditnya dan akan mengurangi saldo piutangnya sebesar 5 dan sisanya sebesar Rp500.000. Transaksi selanjutnya, tanggal 30 Juni 2018, diterima kabar jika toko Sinta mengalami kebakaran dan PD Makmur memutuskan untuk menghapus
piutang pada toko Sinta yang tersisa dengan metode langsung. Jadi metode langsung kan akan secara langsung mengurangi piutang kan. Jadi langsung saja ditulis pada kartu piutang tanggal, kemudian nomor buktinya, keterangannya penghapusan piutang. Secara langsung ini dihapus otomatis piutang kita berkurang 500.000, kita masukkan ke kredit dan saldo kita juga berkurang 500. Dari saldo sebelumnya 500.000 dikurangi 500.000, maka saldonya akan 0. Saldo piutang terhadap toko Sinta akan 0. Nah, itu tadi pencatatan kartu piutang. Silahkan untuk dipahami. Terima kasih.